Shalom adik-adik. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Wah, senang sekali ya langsung Iya. kita bisa ketemu dengan adik-adik hari ini. Kita mau bersama-sama beribadah dan memuji nama Tuhan. Iya. Hari ini adik-adik akan beribadah bersama Lause Siung-siung dan Lause Karin dan Dan Chantal Lukas. Oke, Boleh. Lause. Iya, oke. Nah, sebelum kita mau memulainya, mari kita tenangkan hati, kita mau berdoa. Adik-adik boleh berdoa di dalam hati, Lause akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bangun di pagi hari. Kami masih boleh menikmati kesehatan kami. Kami mengucap syukur juga ketika kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami, berkati setiap kami yang ada di rumah kami. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap. Sudah ya, pasti ya Lause ya. Oke, kalau begitu Lause mau undang adik-adik bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ayo, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, memasuki gerbangnya. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Iya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Dan dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka Dan dia girangkanku. oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka Dan dia girangkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Dan dia girangkanku. dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka dan dia girangkanku. Dia girangkanku. oh Dia girangkanku. Ku bersuka dan dia girangkanku. dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka dan dia girangkanku. Dia girangkanku. oh Dia girangkanku. Ku bersuka dan dia girangkanku. ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka dan dia girangkanku. Sekali lagi ku bersuka. Ku bersuka dan dia girangkanku. Iya. Pasti adik-adik di rumah hari ini bersuka cita ya. Pastinya Lause. Ketemu Lause lagi di sekolah minggu. Nah, sebelumnya Lause mau tanya, adik-adik, apakah Allah itu baik bagi adik-adik? Coba kita dengar ya Lause ya. Oh, katanya baik Baik, Lause. iya. Mengapa adik-adik baik? Mengapa Allah itu baik bagi adik-adik? Coba, kenapa? Nah, kita dengerin. Oh, ada yang jawab karena Allah telah memimpin kita selama hampir 1 tahun ini. Benar dengan Lause? Betul, Lause kita sudah hampir sampai di akhir tahun. Iya, sekarang sudah di bulan November, bulan ke 11. Iya. Oke, karena kita meyakini bahwa Allah itu baik bagi hidup kita, Lause ajak adik-adik di rumah masih tetap berdiri. Kita mau naikkan sebuah pujian. Pujian apa Lause? Allah itu baik.
Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, Yesus kita itu luar biasa. Betul, langsung. Kalau dibilang Allah itu baik, itu tidak akan ada habisnya kita hitung kebaikannya Tuhan ya. Iya, benar Lause. Oke, adik-adik, silahkan adik-adik boleh duduk kembali. Sudah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh Lause. Adik-adik, Lause mau adik-adik duduk dengan rapi. Kita sudah akan bersiap-siap. Kita mau nyanyikan satu pujian firman Tuhan aku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi lebih sungguh adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Ku ingin bertumbuh subur. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk puji-pujian kepadamu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, kembali lagi sama Lause. Hari ini Lause Vini yang akan membawakan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini sebelum Lause membawa firman Tuhan, Lause punya satu kata yang Lause mau tanya sama kalian. Kira-kira kalian pernah dengar kata ini nggak? Ini kata bahasa Inggris, katanya adalah insecure. Coba Lause dengar dulu nih, udah pernah belum ya dengan kata ini? Atau mungkin pernah dengar-dengar dari orang, atau mungkin lagi lihat-lihat tulisan-tulisan. Ya, jadi insecure itu bahasa Inggris ya, tapi bahasa trennya kalau Lause boleh terjemahin gitu ke bahasa Indonesia, itu artinya orang yang tidak percaya diri gitu, orang-orang yang kurang bisa percaya diri, dan juga atau juga orang yang suka melihat kekurangan dirinya saja, tidak bisa melihat kelebihan yang dia punya di dalam dirinya. Nah, hari ini kata insecure ini berkaitan dengan firman yang Lause mau bahas gitu ya. Nah, sebelum kita bahas firman Tuhan, mari kita buka Keluaran 4 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan.
Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, jadi dari firman yang kita baca kali ini, Lause akan membahas tentang satu tokoh yang namanya Musa ya, seperti yang kita udah baca barusan ya. Jadi Musa ini adalah salah satu bayi yang dulu selamat dari pembunuhan ya, bayi-bayi Israel yang ada di Mesir waktu itu. Musa ini dibesarkan oleh putri Firaun dan dia hidup di Mesir gitu ya, hingga akhirnya sampai sekian waktu dia balik lagi dan dia menggembala gitu ya. Nah, suatu hari dia sedang menggembala domba di Gunung Horeb ya. Nah, lalu ia melihat sebuah api yang keluar dari semak-semak gitu. Ketika dia melihat api itu, dia merasa bingung gitu. Kok apinya keluar dari semak-semak tapi semak-semaknya nggak terbakar gitu. Jadi dia penasaran dan dia mulai mendekati. Tiba-tiba terdengar suara, jangan mendekat gitu ya. Jangan mendekat dan lepaskanlah kasutmu atau sandalmu gitu. Jadi akhirnya dia mendatangi semak-semak berapi itu dan kemudian dia berjaraklah dari api tersebut gitu. Kemudian ada suara yang muncul. Suara siapa ya itu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Betul, itu adalah suara Tuhan ya, suara Allah. Nah, Allah pada saat itu datang kepada Musa dalam bentuk api yang menyala-nyala di semak-semak tersebut ya. Nah, ada satu hal yang Allah ingin sampaikan kepada Musa pada saat itu ya. Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan yang mereka alami pada saat itu. Dan Allah ingin memilih Musa sebagai orang yang akan memimpin Israel keluar dari perbudakan pada saat itu. Itu ya. Jadi Allah menyampaikan nih tujuannya apa sih dia datang kepada Musa. Dan kira-kira respon yang seperti apa sih yang Musa tunjukkan saat itu? Jadi Musa ini diminta Allah berapa kali? Dan ada Lause catat di sini dari Keluaran 2-4 kalau nanti kamu bisa baca waktu di rumah. Musa ini memberikan respon kepada Allah dan respon yang diberikan ini bukan respon yang apa ya dibilangnya ya, yang langsung menerima gitu. Tapi ada alasan-alasan yang Musa berikan. Nah, alasan yang pertama nih, Musa bilang, siapakah aku Tuhan? Dia merasa dia nggak layak gitu untuk dijadikan pemimpin membuat bangsa Israel keluar dari tempat dari perbudakan itu. Dan yang kedua kali waktu Allah minta, Musa juga bilang, bagaimana aku bisa menyampaikan siapa nama Tuhan yang kami sembah ini? Padahal sebenarnya Musa juga tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Nah, tapi dia masih tetap memberikan alasan-alasan lainnya ya. Nah, selain itu respon yang ketiga, dia bilang, orang-orang gak akan percaya sama aku Tuhan. Orang-orang gak akan percaya sama aku. Siapa aku ini? Jadi alasan lain yang Musa berikan kepada Allah adalah dia merasa dia bukan siapa-siapa. Orang lain gak akan percaya sama aku gitu. Dan yang terakhir dia bilang, tapi aku gak pandai berbicara dan juga utuslah saja orang lain Tuhan yang lebih tepat ya. Jadi ada alasan yang Musa berikan kepada Tuhan. Alasan-alasan tersebut adalah alasan-alasan yang menolak apa yang Tuhan mau Musa lakukan gitu ya. Kira-kira menurut kalian responnya Musa ini bagaimana ya? Kalau yang Lause lihat atau yang Lause perhatikan ya, seperti yang Lause bilang tadi di awal kata insecure, Lause rasa Musa ini masih insecure gitu. Musa ini merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang Allah mau berikan kepada dia. Gitu ya. Anak-anak, mungkin seringkali kita bersikap seperti Musa gitu. Kita terlalu fokus terhadap kekurangan kita dan lupa bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sempurna. Bahkan di kisah Musa ini kita bisa lihat bahwa Allah sendiri yang datang loh ke Musa, bukan Musa yang cari-cari Allah. Allah yang datang nyamperin Musa ke Gunung Horeb ini ya. Ya kan? Dan Musa itu nggak dibiarin gitu aja tuh. Allah nggak cuma kasih perintah bilang, Musa sana kamu pergi ke pemimpin-pemimpin Mesir dan bilang kalau kamu mau bawa tarik bangsa Israel keluar dari Mesir. Nggak gitu aja, tapi Allah itu secara detail juga loh. Kalau nanti kalian baca, kalau sempat baca di rumah, Allah itu kasih secara detail hal-hal apa yang bisa Musa lakukan supaya bisa membawa bangsa Israel keluar gitu. Jadi Allah nggak cuma kasih perintah, tapi Allah juga kasih bantuan gitu. Tapi Musa tetap merasa masih kurang percaya diri gitu. Nah, lalu
bagaimana gitu dengan kita, apakah selama ini kita juga seperti itu gitu ya anak-anak ya. Nah dari sini kita belajar sebenarnya Allah yang memberikan kita satu perintah atau Allah yang memberikan kita satu misalnya kita diberikan satu tugas, Allah tuh nggak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah juga menyertai kita. Nah lalu respon seperti apa yang harus kita punya anak-anak? Satu, kita harus bisa belajar mendengarkan nasihat Allah. Kita harus bisa belajar mendengarkan perintah apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup kita. Ya, kita harus tahu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat. Jadi kita nggak perlu minder, kita nggak percaya diri seperti Musa. Dia mungkin minder karena bangsa Mesir saat itu adalah bangsa yang hebat. Dia takut kalau misalnya dia pergi ke Mesir, dia akan mungkin dibunuh gitu. Jadi dia merasa minder, padahal sebenarnya Allah yang dia sembah lebih besar daripada bangsa Mesir tersebut. Gitu. Nah, Allah itu mau loh memakai dan mendidik kita sama seperti ia mau menolong Musa. Walaupun dia minder, walaupun Musa ini minder, Musa ini kurang berani, tapi Allah tetap mau pakai dia. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Musa dipakai Tuhan ya? Kalau kita mau seperti itu, kita jangan lagi menjadi anak yang minder ya. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nah, dari firman ini sebenarnya kita belajar dua hal. Ya, yang pertama itu Allah itu sangat mengasihi umatnya. Kita bisa lihat ya dengan bangsa Israel yang diperbudak saat itu, Allah mau mengirim seorang penolong, Musa saat itu, untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Sama seperti kita juga, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah juga mengasihi kita. Allah juga mau menolong kita. Dan yang kedua, kita belajar Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang lebih besar dari apapun, dan kita tidak perlu merasa minder. Kita perlu percaya diri, karena kenapa? Kita punya Allah yang kita sembah gitu. Nah, hal apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tuh bisa setiap hari diingatkan kembali? Yang pertama ya anak-anak, aplikasinya ya dari firman kali ini, kita bisa setiap hari itu berdoa. Kita minta sama Tuhan, minta tolong untuk membantu kita dalam masalah hidup kita. Mungkin kalian merasa kurang percaya diri dalam menghadapi hidup yang berat ini, apalagi corona gitu ya. Mungkin sekolahnya susah atau segala macam, di rumah dimarahin terus karena di rumah. Tapi ingat, Tuhan itu mengasihi kita gitu. Dan yang kedua, kita juga harus rajin membaca Alkitab. Kita bisa tahu kalau Allah kita Allah yang hebat dari Alkitab yang kita baca. Kita bisa lihat kisah-kisahnya Tuhan, bagaimana Allah itu menyertai umatnya, bagaimana Allah mengasihi umatnya dari Alkitab. Ya, makanya membaca Alkitab itu penting anak-anak. Dan yang ketiga, kita juga harus belajar nih. Sekarang kan kita udah tahu semua kan, kita udah tahu kebenarannya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita dan juga Allah yang mau menolong dan memperlengkapi kita. Nah, tidak hanya sampai di kita saja adik-adik, kita juga bisa sebarin ke teman-teman kita, ke keluarga kita, atau ke siapapun yang kita temui, mungkin orang-orang yang belum kenal Tuhan, kita bisa kasih tahu mereka, itu adalah Allah yang kita sembah. Jadi mungkin saja ada teman-teman atau keluarga kita yang kurang percaya diri, mereka jadi lebih percaya diri karena mereka tahu ada Allah yang mengasihi kita yang lebih hebat dari apapun juga. Nah, adik-adik, dari sini Lause berharap mulai dari sekarang yang adik-adik yang masih merasa minder atau adik-adik yang masih merasa tidak dikasihi, boleh diingatkan kembali ya bahwa ada Allah yang sangat mengasihi kita, yang lebih hebat dari apapun dan juga yang mau menolong kita. Nah, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Semoga dari firman kali ini kita bisa semua diingatkan kembali ya tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini Lause juga mau memberikan ayat hafalan yang bisa kita hafal. Ayat ini diambil dari Amsal 19 ayat 20 yang berbunyi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, adik-adik, dari firman ini kita juga belajar ya untuk mendengarkan nasihat supaya kita bisa lebih bijak. Sama seperti Musa, mungkin dia di awal ragu dan dia merasa kurang percaya diri. Tapi setelah Tuhan memberikan petunjuk dan juga Tuhan memberikan bimbingan, akhirnya Musa menjadi orang yang mendengarkan nasihat dan juga dia menjadi orang yang lebih bijak memimpin bangsa Mesir. Nah, sama seperti kita, Lause berharap kita semua bisa menjadi orang yang mendengarkan nasihat dan menyadari bahwa kasih Allah itu juga berlaku buat kita semua ya. Allah mengasihi kita dan juga mau membimbing kita atau mendidik kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup dalam doa. Firman Tuhan kali ini sudah selesai. Semoga bisa menjadi sumber sukacita buat hidup kita di kedepannya ya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur Tuhan kalau kali ini kami diingatkan kembali bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat, yang mengasihi kami dan juga yang mau mendidik kami. Tuhan, ajar kami untuk boleh menyadari hal ini dan juga boleh Tuhan untuk mengasihi Engkau dan juga mendengarkan didikan-Mu. Kami mau serahkan sepanjang sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang tolong supaya kami boleh mengaplikasikan firman ini ke dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Lause. Iya betul. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah mengasihi umat pilihannya, yaitu umat Israel. Selain Allah mengasihi Israel, Allah juga mengasihi kita semua ya Lause. Iya, kita semua dikasihi, Lause dan adik-adik di rumah. Nah, selain itu juga Allah berkuasa, Allah kita hebat. Jadi kita tidak perlu minder dalam hidup kita, benar Lause? Jadi adik-adik di rumah tidak perlu minder karena Allah kita hebat, Allah memimpin adik-adik, mengasihi adik-adik. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Iya, oke. Nah, persembahan dapat diberikan dengan cara ya boleh titip papa mama untuk papa mama transfer atau scan QR code di bawah ini. Nah, bila adik-adik mau memberikannya lewat amplop, adik-adik boleh juga memasukkan dalam amplop dan nanti bisa dititipkan papa mama. Nah, saat papa mama ke gereja boleh diantar ke gereja. Ya, Oke, kita mau menaikkan sebuah pujian sebelum kita mengakhiri dan kita memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Aku Diberkati. Berkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah lewat YouTube ini. Tapi jangan lupa adik-adik, setelah ini kita ada apa Luse? Kita ada Google Meet. Iya, jadi adik-adik boleh setelah ibadah ini boleh langsung cek Google Meet-nya lalu join untuk bergabung bertemu dengan Lause dan teman-teman adik-adik sekalian. Iya. Oke, sebelumnya Lause tutup dulu dalam doa ya adik-adik. Adik-adik boleh berdoa di dalam rumah, Lause yang akan memimpin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memberikan persembahan. Biarlah kami setiap minggu boleh terus taat ya Tuhan, setia dalam beribadah. Nah, sesaat lagi kami akan mengikuti Google Meet ya Tuhan. Kami mau bertemu dengan teman-teman kami, saling menyapa, saling mendoakan. Kiranya Tuhan juga pimpin kebersamaan kami di Google Meet. Terima kasih, kami menyerahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, setelah ini kita langsung ke Google Meet. Oke, kita sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.